berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang mau berikan kepada kami hingga kami bisa menyambut kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah datang ke dunia ini untuk mengampuni kami Bapa, dan untuk menebus segala dosa kami Bapa. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya menyampaikan salam. Selamat Hari Natal buat kita seluruhnya. Firman Tuhan yang menyapa kita di malam Natal ini tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu sahabat bagi semua orang. Tema untuk Natal kita pada hari ini yaitu sahabat untuk bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah sering mendengarkan nats ini dikotbahkan. Mungkin kita sudah sering mendengarkan ketika nats ini dikotbahkan. Tetapi sekalipun demikian, setiap pemaknaan dari khotbah ini akan direnungkan oleh setiap orang. Sama seperti ketika kita minum air. Apakah kita pernah bosan untuk meminum air? Ya doa muamang inang ditiki menginum air bosan? Tentu tidak. Kenapa saya mengatakan tidak? Karena air itu adalah sumber kehidupan manusia. Adapun makanan yang berupa nasi, kalau tidak ada air, tentu kita tidak bisa memakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti ketika kita lapar, pastinya kita membutuhkan makanan. Dan sama seperti orang yang sakit, pastinya dia akan membutuhkan obat. Demikian setiap orang yang berdosa harus membutuhkan pengampunan. Dan demikian setiap orang yang di bumi ini harus membutuhkan tuntunan, yaitu firman yang hidup. Dikatakan, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Disinilah kita perlu mengetahui apa maksud dan tujuan dari tema kita pada malam ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mengetahui apakah makna Natal itu sebenarnya? Apakah kita hanya sekedar merayakan?
Natal yang sebenarnya itu adalah yaitu tentang kelahiran Yesus. Dia menjadi manusia yang membawa kehidupan karena adalah sang kehidupan. Dia menjadi manusia yang membawa kehidupan karena dia adalah sang kehidupan. Membawa kehidupan kepada manusia yang hidup, supaya manusia sungguh-sungguh hidup. Supaya manusia yang hidup bukan asal-asal hidup. Karena kehidupan manusia yang saat ini sangat banyak yang asal-asal hidup. Ia tidak sungguh-sungguh hidup. Bahkan banyak orang yang tidak menyukai hidupnya. Bahkan ingin mengakhiri hidupnya saat ini. Banyak yang telah merusak. Banyak yang telah merusak dan merasuki hidupnya. Sehingga Tuhan menjadi manusia untuk membawa kehidupan supaya manusia sungguh-sungguh hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya untuk lebih memahami konteks ini harus terangkat dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2. Yaitu firman telah menjadi daging. Di sini bisa kita mengetahui ketika kesediaan Tuhan menjadi manusia adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mau Allah yang transenden, yang jauh, menjadi Allah yang imanen, Allah yang bersama dengan manusia. Dia tinggalkan kedaulatannya di surga dan dia mempergerosis, mengosongkan dirinya untuk bertemu dengan manusia. Jadi sungguh luar biasa Tuhan Yesus itu. Sangat luar biasa Tuhan Yesus itu. Hal ini diajarkan pertama kepada murid-murid, seperti yang dikatakan di dalam ayat itu. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Yaitu bagaimana caranya supaya bisa bersahabat dengan manusia. Tuhan itu harus menjadi manusia. Tuhan tidak mau menjadi sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Tetapi dia mau menjadi manusia supaya dia sungguh-sungguh bersahabat dengan manusia. Berbicara dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia, merasakan apa yang dirasakan manusia. Itu sebabnya dia mau menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu ingin persahabatannya baik dengan sesama? Apakah Bapak Ibu ingin persahabatannya baik dengan sesama manusia? Kalau ingin, jadilah manusia yang sungguh-sungguh hidup. Kalau ingin, jadilah manusia yang sungguh-sungguh hidup. Sebelum Anda menjadi manusia yang benar, maka jangan harap persahabatan itu bisa bertumbuh dengan baik. Sebelum Anda menjadi manusia yang benar, menjadi manusia yang sungguh-sungguh hidup, maka jangan harap persahabatan itu bisa bertumbuh dengan baik. Kenapa persahabatan itu terganggu? Kenapa persahabatan itu terganggu? Karena mungkin kita belum bersahabat sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia. Karena mungkin kita belum bersahabat sebagai manusia yang sungguh-sungguh sebagai manusia. Karena belum manusia yang sungguh-sungguh hidup. Untuk apa sebenarnya Tuhan mengatakan ini? Kenapa Tuhan merubah ini? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Tujuannya apa? Di ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu menjadi sahabat, supaya kamu pergi dan berbuah. Jadi tujuan hidup manusia yang paling hakiki adalah, yang paling mendasar adalah ketika dia berguna kepada setiap orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita
agar kita supaya seperti pohon yang berbuah dan banyak orang-orang yang menikmatinya. Jadi, sebelum kita berguna bagi orang lain, jangan pernah menghembuskan napas terakhir. Jangan pernah dirimu menghembuskan napas terakhirmu sebelum kamu berguna bagi orang lain. Dan terutama dalam ayat yang terakhir yaitu kasihilah sesamamu, sesama manusia. Karena Tuhan juga mengatakan hal ini kepada kita. Bukan hanya saudara kita kasihi, bukan hanya teman-teman kita, tetapi Yesus berkata, kasihanilah musuhmu. Apakah kita sanggup untuk mengasihi musuh kita? Tentu hal itu sangat berat memang, jika kita pikirkan secara jasmani. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, kasihilah sesama manusia. Jadi, dalam ayat ini sangat ditekankan. Seperti tema kita, bersahabat kepada semua orang. Seperti Yesus, bagaimana ketika bersahabat dengan kita. Dia rela meninggalkan kedaulatannya di sorga. Dia menjadi Allah yang imanen, supaya bisa bersama-sama dengan manusia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Supaya firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat menjadi sahabat bagi semua orang. Seperti Engkau bersahabat dengan kami. Bapa, di atas segala permintaan kami, Engkau tahu Bapa bahwa kami manusia yang berdosa. Engkau sekali itu Bapa supaya tidak terhalang kasih-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.